Assalamualaikum. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kecurangan dana desa. Kami yang beranggotakan saya, Putri Amalia Sari, Putri Fadila Siregar, dan Putri Kurniawardani. Langsung saja, ini dia penjelasan mengenai materi kami. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai kajian teori dari 5 jurnal yang telah kami kaji tentang kecurangan dana desa. Nah, yang pertama itu ada teori fraud hexagon menurut Pousinas pada tahun 2019 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan fraud terdapat 6 elemen, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada rasionalisasi, yang keempat ada kompetensi, yang kelima ada arogansi, dan yang keenam ada kolusi. Nah, kedua menurut Kusniwati dan Lahala pada tahun 2018 menyatakan seseorang yang memiliki taraf moralitas tinggi akan memperhatikan kondisi sekitar pada setiap tindakannya. Seorang kepala desa akan menyelesaikan laporan anggaran dan realisasi anggaran tepat waktu bersama timnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang ketiga ada moralitas individu, seperti yang didefinisikan oleh Tarigan et al. Pada tahun 2016 merupakan kualitas yang dapat dilihat dari sikap moral, emosi, dan perilaku. Moralitas individu merupakan bagian dari kekuatan internal seseorang. Nah, selanjutnya ada menurut Rosmita dan Rozali pada tahun 2017 menyatakan bahwa kecurangan adalah penyimpangan, kesalahan, dan ketidakberesan dalam masalah finansial. Kecurangan bisa diartikan sebagai penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Nah, terakhir ada good governance menurut Muindro pada tahun 2013 ayat 121 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan good governance memiliki 3 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas sendiri mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Nah, sedangkan partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fenomena dari jurnal yang telah kami kaji sebelumnya. Fenomena kecurangan yang sering terjadi di masyarakat adalah kepala daerah sebagai pengelola dana desa melakukan korupsi atas dana desa. Menurut Jogja Corruption Watch, menyebutkan selama tahun 2019, terdapat 2 kasus korupsi dana desa yang cukup menjadi perhatian di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu kasus korupsi tersebut terjadi di Desa Bangun Cipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, dengan penyelewengan sebesar 1,15 miliar. Anggaran dana desa yang diterima setiap desa jumlahnya sangat besar. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik guna meminimalisir kecurangan. Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dalam melakukan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai hasil dari jurnal yang telah kami kaji. Yang pertama ada hasil penelitian teoritis menunjukkan bahwa kompetensi memainkan peran penting dalam mencegah penipuan seperti halnya kelayakan kompensasi, khususnya bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam hal mengurangi kecurangan. Yang kedua, penelitian ini juga untuk mengetahui determinan pencegahan kecurangan dana desa yang dimoderasi kompetensi aparatur. Yang ketiga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor individu yang terdiri dari kompetensi dan moralitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap fraud pengelolaan dana desa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kecurangan dana desa. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.